Sebenarnya apa sih seleksi substansi dari LPDP itu sendiri? Nah, seleksi substansi LPDP itu adalah seleksi terakhir dari proses dari tahapan seleksi LPDP. Karena yang pertama itu ada administrasi, yang kedua itu ada bakat skolastik, dan yang terakhir itu adalah substansi. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah memiliki LOE kemarin, teman-teman tidak mengikuti tes bakat skolastik, tapi langsung ke substansi setelah dinyatakan lolos administrasi. Nah, seleksi substansi ini adalah seleksi yang dimana para calon penerima beasiswa itu akan diwawancara oleh 3 ataupun 2 orang interviewer. Nah, siapa aja sih yang akan mewawancara itu nanti? Nah, sebelum kita masuk ke situ, sebenarnya kalau sebelum COVID, wawancara itu dilakukan secara face to face, teman-teman, ya. Secara face to face di mana di tahun saya, tahun terakhir di 2018, itu kita melewati 2 wawancara. Yang pertama, kita wawancara akademik dulu. Nah, di wawancara akademik itu termasuk di situ ada psikolog, ada dari pihak LPDP, dan juga akademisi di situ. Jadi ada 3 orang di meja pertama. Setelah kita selesai di meja pertama, kita akan lanjut ke meja yang kedua. Di meja yang kedua itu berkaitan dengan kemerdekaan, nilai-nilai kebangsaan, dan current issue. Lebih ke nasionalisme lah, kalau kami bilang dulu. Nah, di wawancara nasionalisme itu, kita cuman berhadapan dengan 1 interviewer. Kalau saya dulu, karena saya dari Aceh, itu yang digali itu tentang GAM, gitu kan, Gerakan Aceh Merdeka. Apakah saya termasuk orang-orang yang punya keturunan dari apa ya, istilah pemberontak dulu atau tidak gitu. Nah, dari tahun 2020 ya, 2019 kayaknya masih ada wawancara juga, tapi itu udah dilakukan online. Nah, yang terakhir saya tahu kemarin teman saya di 2002 tahun ini ya, 2023 di batch 1 itu juga masih online. Sebenarnya baik online maupun offline itu ada plus minusnya masing-masing, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu wawancaranya offline, kalau saya pribadi lebih suka offline karena kita berhadapan langsung dan lebih enak gitu, meyakinkan interviewer. Kita bisa mengekspresikan, gimana sih jelasinnya, kayak lebih enak mengekspresikan diri gitu ketimbang kita harus di natap laptop gitu. Tapi considering kalau misalkan teman-teman tinggalnya jauh dari pusat kota, mungkin yang online itu adalah opsi terbaik gitu. Karena ketika saya pelatihan bahasa di UGM, itu ada teman dari Provinsi NTT kalau nggak salah, dia untuk mengikuti seleksi substansi untuk proses wawancara, dia itu mengeluarkan uang lebih dari 3 juta untuk untuk transportasi dari tempat tinggal dia ke tempat diadakannya seleksi substansi, seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin ini ya, yang tadi udah saya jelaskan sedikit, siapa sih interviewers di seleksi substansi ini? Yang pertama itu pasti akan ada psikolog. Nah, di sini teman-teman, tolong ketika wawancara itu jangan pernah berbohong karena psikolog itu akan notice. Yang kedua, ada akademisi, dan yang ketiga itu staf LPDP. Nah, perlu teman-teman ketahui yang seperti Kak Rika sebutkan di awal bahwa sedang ada proses pelatihan untuk interviewers yang sedang berlangsung di Yogyakarta. Nah, sebenarnya untuk menjadi award di LPDP memang kita diseleksikan. Nah, untuk yang menjadi interviewers pun mereka tuh diseleksi. Jadi nggak sembarang orang, nggak sembarang akademisi itu bisa langsung jadi interviewers gitu. Bahkan untuk menjadi interviewers di beasiswa LPDP ini, para akademisi itu harus datang langsung ke gedung LPDP, kalau saya nggak salah, untuk melakukan serangkaian tes. Jadi yang akan menginterviewers teman-teman nanti itu bukan orang sembarangan. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah diseleksi sama LPDP lebih dahulu. Gitu. Nah, selanjutnya ini yang sering ditanyakan atau yang salah satu topik yang menjadi concern teman-teman. Wawancara LPDP itu sebenarnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Mungkin ada teman-teman yang koleganya sudah duluan lulus LPDP
Ada yang bilang, oh aku full bahasa Indonesia, oh aku full English, oh aku mix 50-50. Nah, sebenarnya untuk jawaban pastinya itu nggak ada, teman-teman. Itu balik lagi ke si interviewers. Nah, kadang-kadang ada yang interviewers itu memang maunya full English, even kalian tujuannya tuh di dalam negeri, gitu. Bahkan ada juga yang full Indo, meskipun tujuan kamu itu ke luar negeri, gitu. Jadi, ini ada persentase, ya, riset yang saya lakukan, ya, dikit-dikit lah ya. Jadi, kalau misalkan tujuan kampusnya ke luar negeri, persentasenya bahasa yang digunakan itu adalah 50% itu mix gitu. Full English-nya 35%, dan yang full bahasa Indonesia itu ada 15% dari total dari total partisipan atau interviewee yang mengikuti wawancara tadi. Nah, sedangkan untuk yang dalam negeri, itu kebanyakan dari mereka, 80% dari partisipan bilang kalau mereka tuh full bahasa Indonesia. Tapi ada juga 5% yang full English. Oke. Nah, kabar baiknya adalah dari teman-teman yang kemarin ikut batch 1 yang wawancara, most of them said that kebanyakan mereka itu bilang kalau bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Indonesia. Meskipun mereka itu tujuannya ke luar negeri. Tapi di sini teman-teman, jangan kayak, oke, bahasa Indonesia, jadi aku prepare-nya bahasa Indonesia juga. Jangan, kita prepare-nya itu harus totalitas gitu. Even tujuan kampus kita dalam negeri, tapi coba juga menjawab beberapa pertanyaan itu dalam bahasa Inggris. Gitu teman-teman. Karena saya yakin bahwa untuk nanti di perkuliahan, meskipun teman-teman kuliah di UGM, di UI, teman-teman juga akan dituntut untuk baca jurnal, yang mana mungkin beberapa dari jurnal itu adalah dalam bahasa Inggris, gitu. Oke. Terus, ini selanjutnya yang mungkin paling penting, kisi-kisi pertanyaan LPDP. Sebenarnya, interview LPDP itu yang ditanyakan apa aja? Yang pertama itu adalah yang berkaitan dengan data diri dan CV. Apa yang udah teman-teman tulis di website, yang form yang sudah disediakan, itu akan dikulik lagi. Gitu. Kayak konfirmasi ini benar atau enggak. Kalau iya, mungkin nanti ada beberapa following up question dari data yang sudah teman-teman paparkan. Nah, yang selanjutnya itu yang berkaitan dengan akademik, berkaitan dengan rencana studi, atau mungkin yang PhD juga terkait dengan research proposalnya. Nah, di bagian ini lebih digali bagaimana manfaat setelah teman-teman studi untuk Indonesia. Bagaimana teman-teman akan memberikan kontribusi setelah teman-teman lulus gitu. Apakah ilmu yang akan teman-teman pelajari itu bisa diaplikasikan ke Indonesia atau enggak gitu. Karena pernah ada cerita, ada satu teman yang dia sudah punya LOA ke US waktu itu kalau nggak salah, tapi sayangnya ilmu yang akan dia pelajari itu tidak bisa diaplikasikan di Indonesia gitu. Jadi dengan berat hati dia tidak diluluskan. Oke, yang selanjutnya itu tentang psikologis teman-teman. Ya, kayak kira-kira persiapan akan studi di luar negeri itu nanti seperti apa? Pernah nggak tinggal sendirian atau berada jauh dari keluarga sebelumnya? Kayak penyelesaian masalah sendiri. Pokoknya berkaitan dengan psikologis lah. And the last one, rencana masa depan. Ini kayak kita dinilai apakah kita itu visioner atau enggak gitu. Kita tahu nggak setelah kita selesai kuliah, kita udah punya rencana yang matang atau enggak. Atau kita daftar beasiswa ini, kita lanjut kuliah ini hanya karena pelarian. Dalam konteks kita belum mendapatkan pekerjaan. Atau karena ya memang we don't know what should we do gitu ya setelah selesai S1. Jadi daripada tidur-tiduran di rumah, ya udah mending lanjut kuliah dan karena ada beasiswa LPDP gitu. Jadi memang persiapan ini harus matang, harus jelas mau ngapain setelah ini, setelah di stage ini mau ngapain lagi gitu. Jadi nggak ikut-ikutan teman-teman aja. Oke. Selanjutnya, the most important thing di sini juga adalah yang paling penting adalah kalian tuh harus mengenali diri sendiri. Dalam artian, sebelum kita mengenalkan diri ini ke orang lain,
it would be better kalau kita sendiri tuh udah kenal diri sendiri gitu. Nah, kayak siapa sih saya gitu, kayak yang paling-paling basic aja dulu. Apa kelemahan dan kekurangan yang kita miliki. Jangan sampai kita sendiri tuh nggak tahu kelemahan sama kekurangan gitu. Kelebihan misalkan potensi yang kita miliki. Beberapa dari orang-orang itu mungkin sangat paham ya apa yang menjadi kekuatan mereka. Tapi sayangnya kita itu kayak kebingungan ketika ditanya kekurangan ataupun kelemahan. Karena setiap orang itu sebenarnya punya kelemahan dan kekuatan gitu ya, strong point sama weaknesses-nya gitu. Akan tetapi tidak semua orang itu bisa menyadari, oh ternyata ini kelemahan saya gitu. Nah, poin terakhir itu adalah kenapa kamu layak menjadi awardee LPDP. Jika dibandingkan dengan peserta lainnya, kenapa kamu layak diberikan beasiswa ini gitu? Dan kira-kira apa yang bisa kamu provide untuk Indonesia, untuk LPDP itu sendiri setelah kamu menyelesaikan kuliah? Atau setelah kamu dibiayai oleh LPDP, kira-kira apa sih sumbangsih yang akan kamu berikan untuk Indonesia nantinya? Gitu. Oke, di sini teman-teman tuh harus temukan benang merahnya gitu. Kayak yang tadi, kenapa teman-teman harus kuliah lagi? Temukan alasan bukan karena ya pengen aja gitu, enggak. Tapi teman-teman itu harus melihat sebenarnya ada sebuah permasalahan, ada urgensi di mana teman-teman itu harus menyelesaikan masalah ini, tapi dengan bidang keilmuan yang saat ini atau dengan pendidikan yang teman-teman miliki saat ini, itu nggak bisa, teman-teman nggak memiliki kapabilitas untuk menyelesaikan permasalahan itu. Sehingga salah satu cara untuk menyelesaikan masalah tadi, teman-teman harus kuliah lagi gitu, mempelajari bidang tersebut yang lebih spesifik gitu. Nah, selanjutnya teman-teman juga harus tahu sebenarnya permasalahan yang menjadi concern dari teman-teman itu apakah sangat penting untuk segera diselesaikan atau cuman ya masalah yang B aja gitu. Nah, setelah teman-teman tahu, oh ini masalahnya, teman-teman harus kuliah lagi untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, setelah kuliah mau ngapain? Disinilah kita menjelaskan bahwa ini akan menjadi solusi yang saya tawarkan ketika saya disekolahkan oleh LPDP, ketika pendidikan saya itu dibiayai oleh LPDP. Nah, yang terakhir, bagaimana teman-teman akan merealisasikan itu? Kayak kuesioner tadi, setelah kuliah ngapain? 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau segera setelah menyelesaikan pendidikan itu mau ngapain? Gitu. Teman-teman harus tahu sampai ke situ. Ya, nggak harus detail banget, ya, tapi setidaknya, oh, setelah selesai kuliah, saya mau join ini karena ada A, B, C, dan D, gitu. Gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya, persiapan sebelum teman-teman menghadapi perang yang sesungguhnya, which is interview. Yang pertama, disarankan untuk teman-teman tuh istirahat yang cukup ya. Meskipun udah mock up ataupun belajar berulang kali, saya sarankan di 2 hari terakhir itu stop aja. Maksudnya kayak take your time, istirahat, jangan terlalu membebankan pikiran, jangan terlalu dipikirkan. Karena semakin dipikirkan itu semakin teman-teman nervous. Kadang-kadang apa yang teman-teman takutkan itu belum tentu terjadi, gitu. Nah, karena nanti mungkin akan online, jadi coba cari tempat yang memang itu kondusif, ya. Nggak terganggu dengan suara-suara, baik itu suara motor ataupun suara-suara lainnya, gitu. The next one itu yang pasti adalah pastikan ruangan rapi, bersih, biar ketika wawancara itu nyaman. Pastikan koneksi internet stabil. Kalau perlu, sediakan juga opsi cadangan, kayak kalau misalkan pakai let's see IndiHome, teman-teman isi juga kuota Telkomsel ataupun provider lain untuk nge-backup. Jadi ketika nanti tiba-tiba jaringan Wi-Fi-nya bermasalah, teman-teman masih ada backup-an. Nah, memakai pakaian sopan dan rapi. Kalau nggak punya jas, I would recommend you guys to pakai batik. Nah, ketika kalian pakai batik, ini tips ya. Ketika kalian pakai batik, terus kalian ditanya, apa bukti kalian mencintai Indonesia? Prove it, gitu kan. Ya udah bilang, ini Pak, saya pakai batik. Ini kan salah satu bukti bahwa saya tuh mencintai Indonesia dengan memakai batik hari ini. Next, datang lebih cepat.
Karena gini, ada yang bilang mungkin memang kalian dijadwalkan di jam 10.30, tapi kan bisa jadi ketika beberapa partisipan sebelumnya selesai lebih cepat, maka jadwal kalian juga akan dipercepat gitu. Jadi lebih baik datang cepat daripada terlambat. The last one, matikan handphone ya. Tolong jujur aja, nggak usah pakai handphone dulu untuk beberapa jam. Karena ya fokus ke interview aja dulu. Nah, selama interview, teman-teman, yang paling penting yang harus teman-teman lakukan adalah jaga attitude, ya. Mungkin yang lebih pandai, mungkin kita paling pandai, tapi percayalah ada yang lebih pandai gitu. Karena sebenarnya yang pandai itu banyak, tapi yang berattitude itu enggak banyak gitu, teman-teman. Jadi jaga sikap, dengarkan apa yang interviewer ngomong, jangan berbicara ketika interviewer sedang berbicara. Jadi, jawab pertanyaan ketika interviewer itu sudah selesai. In case kalian dipotong ketika memberikan jawaban, kalian yang harus diam. Jangan sampai interviewer yang diam. Selanjutnya, confidence. Confidence di sini adalah apa-apa yang sudah teman-teman tulis di rencana kontribusi, di research proposal, teman-teman tuh harus pede mempertahankan itu. Karena apa? Karena yang nulis itu kan teman-teman. Jadi teman-teman lah yang lebih tahu mau ngapain setelah selesai studi, selama studi itu mau ngapain, kenapa ini penting gitu. Nah, ketika memberikan jawaban, usahakan untuk to the point. Jangan mutar-mutar, tapi kita nggak dapet, si interviewer itu nggak dapet sebenarnya poin dari yang ingin teman-teman sampaikan itu apa. Baiknya to the point, setelah itu baru kasih penjelasannya. Nah, ketika berbicara ataupun ketika memberikan jawaban tadi, usahakan kontaknya dapat, baik yang offline maupun online. Karena ini adalah salah satu bentuk kita salah satu cara untuk menunjukkan confidence kita tadi. Self control berkaitan dengan attitude gitu. Jadi jangan sampai si interviewer yang diam, kita yang harus diam. Jangan sampai interviewer yang harus mendengarkan kita. Kita yang harus mendengarkan interviewer. Yang terakhir, gesture. Kayak bahasa tubuh ketika menjelaskan ya kayak gini ya. Maksudnya alami aja, jangan juga terlalu dibuat-buat. Gitu. Okay. Prepare for tough question and unpredictable question. Jadi teman-teman, ya mungkin akan ada beberapa pertanyaan yang tidak terprediksi atau mungkin ya terprediksi tapi kayak kok susah ya untuk dijawab gitu. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan mendapatkan pertanyaan yang susah dan teman-teman nggak tahu jawabannya ataupun kurang yakin, jujur aja. Mohon maaf, Pak, Bu, saya kurang tahu mengenai hal tersebut. Namun sejauh pemahaman saya, ini berkaitan dengan A, B, C, dan D. Mohon maaf jika salah, tolong dikoreksi. Gitu aja. Termasuk di sini juga tentang unpredictable question gitu. Kalau kalian nggak tahu, bilang aja nggak tahu. Pengalaman teman saya, ada interviewer menanyakan terkait dengan riset dia. Terkait tanaman apa, jurusan dia biologi gitu. Terus dia polos, bilang aja saya nggak tahu Pak, gitu. Saya belum pernah dengar gitu. Nah, ternyata pertanyaan itu bukan bermaksud untuk menguji, tetapi lebih untuk memberikan saran. Ketika dia nggak tahu itu apa, si akademisi itu bilang, oh ini tanaman ini bla 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 bla, ini akan baik untuk riset kamu. Ketika kamu aplikasikan, mungkin outputnya akan seperti ini, gitu. So don't afraid to say no, ya. Jadi kalian tuh don't be afraid to say no. Kalian nggak perlu takut untuk bilang nggak tahu, gitu. Dan kalau memang kalian kurang yakin 50-50, bilang aja mohon maaf Pak Bu, kalau salah tolong dikoreksi. Gitu. Okay. Ya, that's it for me. Good luck guys ya. You will nail it. Percayalah, kalian bisa kok.